diesel kita telah meningkat lebih dari 2 kali ganda. Dulu harga RM2.15 seliter, sekarang ni RM5.52 seliter. Harga diesel sudah naik melampau. Tengok semalam, dalam tempoh 3 minggu saja, harga pasaran diesel sudah naik 3 kali sebanyak 80 sen setiap kali ke RM5.52 seliter. Nah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video kali ini kita ingin melihat atau mereaksi di tengah konflik global yang tidak menentu ya teman-teman. Nah, negara tetangga kita sudah mendapati dampaknya teman-teman. Apa sih dampaknya? Nah, harga BBM di sana itu udah melonjak 2 kali lipat ya teman-teman. Nah, awalnya itu sekitar Rp2.15 dan sekarang itu harga BBM di sana per liter itu sekitar Rp5.50. Nah, teman-teman, kita itu seharusnya sebagai warga Indonesia juga ya teman-teman harusnya waspada ya teman-teman. Kita harus belajar dari negara tetangga kita. Nah, negara tetangga kita ini atau netizen dari Malaysia ini bertanya apa sih penyebabnya atau kenapa sih negara Indonesia juga nggak BBM-nya masih stabil. Nah teman-teman, dia bertanya seperti itu. Nah, tanpa lama banyak basa-basi, kita simak aja video berikut ini. Let's go. Kerana harga minyak dunia dah meningkat, jadi kerajaan dah tak mampu dah nak tanggung subsidi. Salam 5.52. 5.52 guys. Yang mengundi. Tuh kalau dirupiahin tuh Kita kena berapa bayar rupiah? hampir 3 kali ganda. Sekarang harga diesel di Semenanjung sudah mencecah di RM5.52 lebih, seliter, yang melonjak secara mengejut. Harga barang naik, kos pengangkutan naik. Harga bensin di sejumlah negara Asia Tenggara kompak naik, kok Indonesia belum naik ya? Harga minyak dunia lagi meledak, sempat sentuh 113 USD. Nah, tapi di Indonesia harga BBM aman-aman aja dijaga. Ini adalah prestasi. Dan kepemimpinan orang-orang ini, kita bisa harus menjaga harga bersyukur ya, BBM. teman-teman. Gelombang keresahan mulai terasa di Malaysia ketika masyarakat yang selama ini menikmati BBM murah kini harus menghadapi kenyataan pahit. Harga BBM mulai naik. Nah, ini Bertahun-tahun bukan di Malaysia subsidi aja, besar teman-teman. membuat biaya hidup terasa ringan. Namun ketika harga minyak dunia melonjak, beban itu berubah menjadi tekanan besar bagi negara. Kini, di tengah pengurangan subsidi, muncul kepanikan biaya transportasi naik, harga barang ikut terdorong, dan suara kritik dari rakyat semakin keras. Di sisi lain, Indonesia justru terlihat lebih tenang menghadapi situasi serupa. Pemerintah dinilai menjalankan strategi yang matang dan terukur. Subsidi tetap dijaga untuk rakyat. Sementara mekanisme pengendalian diperkuat agar tidak membebani anggaran secara berlebihan. Bahkan dengan tegas, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa harga BBM Indonesia tidak akan naik, menegaskan posisi pemerintah yang yakin mampu menjaga stabilitas di tengah gejolak dunia. Kontras ini kini jadi sorotan ketika Malaysia mulai goyah akibat beban subsidi. Indonesia justru menunjukkan ketahanan dan kontrol yang kuat. Sebuah gambaran bahwa di tengah krisis energi global, bukan hanya soal tekanan yang menentukan arah, tapi juga keberanian dan strategi dalam mengambil keputusan. Saya tak pasti yang korang perasan. Teman-teman, kita stop dulu ya. Seperti yang dikatakan di channel ini, bahwa kita itu harus bersyukur berada di Indonesia ya teman-teman. Bahwa saat ini global pokoknya antara pertikaian kedua belah negara antara, ya kalian tahu lah teman-teman, kita nggak bisa sebut nanti di sini kena PL ya teman-teman. Nah, bahwa itu membuat krisis energi di seluruh dunia ya teman-teman, bukan hanya di Malaysia tapi di Filipina itu sudah lama sekali ya teman-teman. Bahkan warga di sana itu sekarang itu jarang yang memakai motor ya teman-teman, mereka itu jalan kaki ya di sana teman-teman. Nah, dan harga BBM di Malaysia ini sekarang itu RM5.52. Nah, dulu harganya itu sangat murah ya teman-teman, sekitar RM2.15 kan kenaikannya itu 2 kali lipat ya teman-teman. Nah, seharusnya kita itu harus bersyukur
berada tinggal di Indonesia teman-teman. Nah, bahkan kata Bapak Purbaya Menteri Keuangan Republik Indonesia, dia mengatakan bahwa insya Allah BBM itu tidak akan naik di negara kita, negara Indonesia. Nah, semoga kita berdoa aja ya teman-teman, semoga BBM tidak naik dan tidak menyusahkan rakyat. Oke, kita lanjut. Ataupun tidak, tapi sejak penyasaran semula subsidi, harga diesel kita telah meningkat lebih dari 2 kali ganda. Dulu harga RM2.15 seliter, sekarang ni RM5.52 seliter. Alasan kerajaan apa? Kerana harga minyak dunia dah meningkat, jadi kerajaan dah tak mampu dah nak tanggung subsidi. 20,000 Tapi lebih bila ya teman-teman, kita tengok kalau dekat duit Sabah, Indonesia. Sarawak, Labuan, harga tetap RM2.15 seliter. Jadi kerajaan mampu untuk tanggung subsidi untuk rakyat di Sabah dan Sarawak, tapi tak mampu untuk Sabah rakyat di masih tetap Semenanjung. ya, guys? Kenapa pilih kasih ni? Kok Rakyat beda? Semenanjung tak bayar cukai ke? Pernah bayangkan diesel boleh naik sampai lebih RM5? Dah gila kah? Kerajaan selalu kata minyak naik sebab trend global. Kita tengok data. Harga minyak dunia 28 Februari USD 72 stok. 25 Mac USD 99. Naik 37%. Bagaimana pula dengan diesel Malaysia? 37%. Hujung Februari RM3.04. Sekarang RM5.52. Naik 82%. 37%, 82%. Dunia naik 37%, kita naik lebih 2 kali ganda. Ni ikut pasaran atau tumpang naik atas nama pasaran. Dan bukan sikit, dalam sebulan naik RM2.40. Sebulan 82%. Gaji ada naik macam ni. Bila diesel naik RM2.40. Itu sekitaran Jadi jangan 10.000 fikir lebih ya saya tak teman-teman bawa kalau kereta duit diesel Indonesia. tak ada kesan. Lori naik, kos hantar naik, kos peniaga kecil naik. Akhirnya semua harga naik. Siapa yang kena? Kita, rakyat yang kena. Baru-baru ni Ahli Parlimen Kampar kata tak patut teruskan subsidi minyak. Untung Petronas patut simpan untuk masa depan. Hello, rakyat sekarang pun dah susah. Nak suruh simpan untuk masa depan lagi? Kenapa setiap kali rakyat yang kena dulu? Kenapa bukan menteri, timbalan menteri potong gaji? Ahli Parlimen potong allowance? Kerajaan kurangkan pembayaran dulu? Kenapa semua ni tak pernah jadi pilihan pertama? Bila rakyat tekanan fiskal, kena rasionalisasi. Tapi bila projek lain, jalan, lulus, terus belanja. Jadi masalahnya bukan kerajaan tak ada duit. Masalahnya duit tu belanja di mana? Selain daripada naik harga setiap minggu, apakah solusi kerajaan dalam jangka masa panjang? Kalau betul ikut pasaran, senang je. Umumkan automatic pricing mechanism. Kos kira macam mana, formula apa, margin berapa dan kenapa dunia naik 37%, kita naik 82%. Kalau semua ni betul, kenapa tak berani jelaskan? Jangan terburu-buru untuk melabel saya. Saya rakyat. Harga diesel sudah naik melampau. Tengok semalam. Dalam tempoh 3 minggu saja. Nah teman-teman, kita stop dulu ya. Seperti yang dikatakan abang tadi, bahwa aneh juga ya teman-teman, sedangkan sama-sama Malaysia di Sabah Sarawak itu harga BBM masih stabil ya teman-teman, sekitar RM2.15. Nah tapi Malaysia bagian barat itu ya teman-teman, ya yang berada di KL, di Johor, semuanya itu Malaysia bagian barat itu sekitar sekarang harganya itu sudah melonjak 2 kali lipat ya teman-teman. Kok bisa begini ya teman-teman? Di sana masih stabil, kok di bagian barat itu sudah naik ya. Ini konsepnya bagaimana ya teman-teman? Nanti coba kalau kalian tahu, coba tulis di kolom komentar teman-teman. Nah, dan masyarakat Malaysia ini juga mesti protes ya teman-teman. Kok bisa tidak imbang ya teman-teman? Seharusnya kan harus dibagi sama rata ya teman-teman, dan jangan dinaikin sampai 2 kali lipat, misalnya 1,5 lah. Nah kan itu masih wajar ya teman-teman. Ini sampai 2 kali lipat, RM5 berapa ya? RM5.52. Itu kalau dirupiahin sekitar 25.000, 23.000 atau 20 sekitaran itulah teman-teman. Mahal sekali ya teman-teman. Seharusnya kita beruntung tinggal di negara Indonesia ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sudah naik 3 kali sebanyak 80 sen setiap kali ke RM5.52 seliter. Setiap kali naik 80 sen, tak lebih tak kurang, tetap 80 sen. Biar betul. Ini secara kebetulan ke atau memang hasil perhitungan mengikut formula APM yang telah diumumkan sebelum ini? Kalau dikira mengikut formula APM, tak mungkin dapat dibulatkan kepada angka 80 sen saja. Ini kos bahan mentah, ini kos pekerja dan kos operasi. Ini pula kos angkut bahan mentah ke kilang ataupun ke tapak pengeluaran. Sekarang apabila harga diesel naik mendadak, kos pengangkutan ni terus naik. Dulu RM3, sekarang 2,5 tambahan RM5.5. Tapi belum habis. Kalau sektor itu sendiri memang guna diesel seperti pertanian, pembinaan, logistik, kilang, bot nelayan, jentera ladang, kos operasi naik lagi.
Lepas barang siap dikeluarkan, barang tu perlu dihantar ke pasar, ke kedai dan ke pasar raya. Kos asal RM3 diesel, sekarang RM5.5. Nampak tak? Masalah diesel ini bukan kena satu kali. Ia tekan 3, 4, 5 lapisan kos sebentar. Ini sebelum ni. Sekarang kena tambah lagi. Akhirnya siapa yang tanggung? Betul, rakyat yang tanggung. Nah teman-teman, sekian dulu video reaksi kita kali ini. Nanti gimana pendapat kalian, jangan lupa terus di bawah di kolom komentar. Nah seperti yang dikatakan bahwa sekarang ini krisis energi di seluruh dunia ya teman-teman, bukan hanya di negara tetangga kita Malaysia. Nah bahkan juga di Filipina itu sudah lama sekali ya teman-teman, sudah beberapa minggu itu sudah krisis energi ya teman-teman. Dan sekarang orang-orang di sana itu pokoknya harga BBM itu di sana sangat mahal sekali. Nah, kan di negara tetangga kita Malaysia tadi disebutkan udah melonjak 2 kali lipat. Nah, kan ini berarti harga BBM itu sangat mahal sekali ya teman-teman. Nah, sekitar harga mula-mula di sana BBM itu ya sekitar RM2.15. Kalau dirupiahin itu sekitar berapa? 10.000 rupiah lah teman-teman, berarti lebih murah lagi lah. Oh sama mungkin ya, sama dengan di Indonesia kan. Nah tapi sekarang itu sudah melonjak 2 kali lipat, bahkan lebih 2 kali lipat ya teman-teman, sekitar 85% katanya. Sekitar yang naiknya itu RM2.50 naiknya teman-teman, bayangkan 2 kali lipat naiknya. Nah dan sekarang harganya itu kalau dirupiahin sekitar RM5.20 ya, sekitar 23.000 atau 24.000 lah teman-teman. Nah kan ini kan sementara kan di sana itu katanya kan ya wajar, mungkin mereka itu di sana banyak orang kaya teman-teman, wajar lah mungkin pemerintah mereka itu menaikkan BBM. Mungkin dia tahu lah ini orang-orang di sini ini kaya-kaya mungkin itulah penyebabnya dia itu sampai naikkan BBM sampai 2 kali lipat teman-teman. Nah kita itu harus bersyukur dan beruntung tinggal di Indonesia. Nah karena kata Pak Purbaya tadi bahwa BBM di Indonesia itu insya Allah tidak akan naik. Nah kita itu mudah-mudahan ya teman-teman, semoga kita berdoa untuk rakyat Indonesia semuanya, semoga di Indonesia ini barang atau bukan hanya sekedar BBM tapi barang makanan atau apalah itu pokoknya semuanya yang ada di Indonesia ini semoganya tidak naik ya teman-teman. Kita hanya bisa berharap dan berdoa, tapi yang paling penting ya teman-teman, kita berdoa atau kita semuanya berharap agar konflik di kedua negara ini segera cepat selesai dan berakhir damai ya teman-teman. Nah itu yang kita harapkan untuk dunia agar aman, tentram dan damai ya. Itu yang semua orang inginkan, bukan hanya di Indonesia saja ya guys. Nah tapi di seluruh dunia menginginkan perdamaian. Semoga konflik yang sedang berlalu ini yang sedang terjadi ini semoga cepat selesai dan dunia aman, tentram dan damai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kalau kalian nanti gimana pendapatnya, jangan lupa tulis di bawah di kolom komentar. Nah sekian dulu video reaksi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.